Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 10 Juli tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 28 ayat 10 sampai 22a. Pada waktu itu, Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu ia membaringkan diri di tempat itu. Dalam mimpi ia melihat sebuah tangga yang didirikan di atas bumi dengan ujungnya sampai di langit. Lalu tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di samping Yakub dan bersabda, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu di tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Melalui engkau dan melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan dikau. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepalanya dan mendirikannya menjadi tugu dan menuangkan minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan jika Ia memberikan kepadaku roti untuk dimakan, serta pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi berkat bagi semua orang. Israel adalah sebuah negara yang banyak dicintai, tetapi juga banyak dibenci dan dihujat. Terlepas dari berbagai alasan untuk membenci atau mencintai, menarik untuk merenungkan nama Israel itu sendiri. Israel adalah nama pemberian Allah untuk Yakub karena telah berjuang dengan hebat untuk memenangkan berkat yang telah dijanjikan kepadanya. Apakah kita termasuk orang yang berjuang untuk memenangkan berkat Tuhan? Saudaraku terkasih, dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan bagaimana Yakub mendapatkan mimpi tentang janji Tuhan kepadanya dan keturunannya, yakni janji untuk diberkati dengan keturunan yang melimpah, tanah untuk didiami, perlindungan, dan penyertaan dimanapun dan sampai kapanpun, dan memberkati melalui Yakub dan keturunannya, semua bangsa akan diberkati. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan serangkaian mujizat yang diperbuat oleh Yesus. Yesus membangkitkan anak seorang kepala rumah ibadat yang sudah meninggal dan juga menyembuhkan seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Bahkan, kelanjutan dari perikop Injil hari ini
masih menampilkan mujizat-mujizat Yesus, yakni menyembuhkan 2 orang buta dan menyembuhkan seorang bisu. Kita dapat merenungkan bahwa melalui Yesus Sang Mesias diberkati secara penuh, Allah memberkati secara penuh dalam bentuk kesembuhan dari penyakit fisik, kebangkitan dari kematian, maupun pengampunan dosa dan keselamatan jiwa. Penginjil Matius menampilkan Yesus sebagai kesempurnaan janji Allah bagi bangsa Israel untuk memberkati dunia. Melalui Yesus Kristus, sebuah perjanjian baru telah diadakan. Mereka yang percaya kepada Kristus, yakni gereja, menjadi Israel baru dalam Kristus, menjadi orang-orang yang telah diberkati dan memiliki misi untuk memberkati dunia. Saudara-saudariku terkasih, kita yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah menerima Roh Kristus dalam diri kita. Roh Kristus inilah yang memungkinkan kita menjadi orang-orang yang terberkati, sehingga juga dipanggil untuk memberkati dunia di mana kita hidup, dan kita akan disertainya dimanapun dan sampai kapanpun, seperti janjinya, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Itulah takdir kita sebagai orang-orang Kristen yang seharusnya kita perjuangkan dengan sepenuh hati, seperti Yakub memperjuangkan janji berkat dari Allah. Semoga demikian. Amin.